Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, selamat datang kembali di channel Belajar bersama Bu Febi. Semoga hari ini anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu sifat penting dari fluida yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu? Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat dan rasa ingin tahu. Pernahkah kamu menuangkan madu ke atas roti dan merasa harus menunggu lama karena madu mengalir sangat lambat? Sementara itu, saat kalian mengisi botol minum dengan air langsung mengalir dengan cepat tanpa hambatan. Atau mungkin saat membantu ibu di dapur, kalian memperhatikan bahwa minyak goreng lebih lengket dibanding air. Dan ketika mencuci piring dengan sabun, seperti sunlight, minyak di piring bisa langsung larut. Padahal sunlight lebih encer. Mengapa madu, air, minyak, dan sabun memiliki perlakuan yang berbeda saat dituang dan digunakan? Apakah semua cairan itu memiliki kekentalan yang sama atau berbeda? Lalu, apa hubungan antara kekentalan dan kecepatan cairan mengalir? Bagaimana kekentalan ini bisa mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, mulai dari memasak, mencuci, sampai membuat minuman? Nah, semua itu berkaitan dengan salah satu sifat penting dari fluida, yaitu viskositas. Dalam video pembelajaran ini, kita akan memahami konsep viskositas, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas, serta menganalisis hubungan antara viskositas suatu fluida dengan laju alirannya. Yuk, kita mulai petualangan sains hari ini dan cari tahu rahasia di balik cairan-cairan yang ada di sekitar kita melalui pemahaman konsep viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang disebabkan adanya gaya gesekan antar molekul yang menyusun fluida. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yang pertama yaitu suhu. Pada umumnya, semakin tinggi suhu, maka viskositas fluida semakin menurun. Yang kedua, jenis fluida. Setiap fluida memiliki struktur molekul yang berbeda, sehingga viskositasnya pun berbeda. Ketiga, gaya antar molekul. Semakin besar gaya tarik antar molekul dalam fluida, maka semakin tinggi viskositasnya. Dan yang terakhir, tekanan. Pada gas, viskositas meningkat jika tekanan meningkat. Hal ini dikarenakan molekul menjadi lebih rapat dan sering bertumbukan. Untuk lebih memahami materi viskositas ini, sekilas akan Ibu tampilkan e-modul yang bisa anak Ibu akses pada link yang ada di bawah video ini. Anak-anak, setelah kita tahu bahwa viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang lebih menarik, yaitu bagaimana viskositas bisa menimbulkan gaya. Namun, sebelum membahas tentang ini, ada baiknya kita melakukan eksperimen sederhana terlebih dahulu yang telah Ibu siapkan di dalam ELKPD yang linknya juga dapat anak-anak Ibu akses di bawah video ini. Di dalam ELKPD ini telah tersedia tujuan dari percobaan ini, dilengkapi dengan alat dan bahan serta langkah kerja. Dan terdapat pula tabel pengamatan serta analisis data percobaan. Untuk lebih memudahkan percobaan ini, sekilas akan Ibu demonstrasikan percobaannya. Mohon diperhatikan ya. Bahan yang kita pergunakan dalam percobaan ini terdiri dari 3 botol aqua, 3 jenis cairan yang berbeda, dan 3 kelereng serta stopper.
stopwatch. Stopwatch bisa kita ganti dengan menggunakan HP. Nah, kebetulan di sini setiap botol ini telah Ibu isi dengan 3 cairan yang berbeda, yang terdiri dari sunlight, minyak goreng, dan air. Langkah pertama yaitu kita buka tutup botol dari botol pertama, yaitu botol sunlight. Lalu kita ambil sebuah kelereng. Kelereng ini akan kita ambil sebuah kelereng. Lalu di sini kita sediakan stopwatch. Nah, kelereng ini sebentar ya. Kelereng ini akan kita jatuhkan ke dalam botol aqua. Nah, kita harus memperhatikan seberapa lama kelereng ini memerlukan waktu jatuh sampai ke dasar botol aqua. Jangan lupa ketika menjatuhkan kelereng, stopwatch harus kita hidupkan dan kita hentikan ketika kelereng telah mencapai dasar botol. Kita coba ya. Percobaan pertama. 1, 2, 3. Hop. Berhenti. Kelereng telah mencapai dasar botol dengan waktu 2,03 sekon. Nah, setelah itu, waktu ini akan kita catat ke dalam tabel pengamatan yang ada di ELKPD yang tadi linknya telah Ibu berikan. Ya, paham ya? Untuk selanjutnya, anak-anak Ibu bisa mencoba dengan langkah yang sama pada cairan yang berbeda, yaitu minyak goreng dan air. Dan jangan lupa untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan oleh kelereng. Setelah melakukan percobaan tersebut, kita akan memperoleh hasil yang cukup jelas. Kelereng tercepat jatuh di air, lebih lambat minyak, dan yang paling lambat adalah sunlight. Artinya, air memiliki viskositas paling rendah, sedangkan sunlight memiliki viskositas paling tinggi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, saat kelereng dijatuhkan ke dalam fluida, fluida tersebut memberikan hambatan terhadap geraknya yang disebut dengan gaya viskositas. Semakin kental fluida, semakin besar gaya hambatnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan hukum Stokes, di mana F sama dengan 6. P koefisien viskositas RV, di mana R adalah jari-jari bola dan V adalah kecepatan bola. Mana anak-anak Ibu sudah paham dengan viskositas? Nah, untuk lebih memahaminya, Ibu telah menyediakan beberapa soal yang bisa anak Ibu kerjakan untuk melatih pemahaman tentang viskositas. Silakan klik tanda yang ada di layar video anak-anak Ibu. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak Ibu, dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan bahwa viskositas adalah ukuran suatu kekentalan fluida yang mempengaruhi seberapa cepat fluida itu mengalir. Semakin tinggi viskositas, semakin besar pula gaya viskositas yang muncul saat benda bergerak dalam fluida. Dan lewat hukum Stokes, kita bisa menjelaskan hubungan antara viskositas, kecepatan gerak benda, dan besar gaya yang terjadi atau yang bekerja padanya. Prinsip viskositas ini tidak hanya berbicara tentang air, madu, sunlight, bahkan minyak, tetapi juga digunakan dalam memilih oli kendaraan. Apakah kendaraanmu sudah menggunakan oli dengan viskositas yang tepat? Dan bagaimana fisika membantu memilihnya? Ibu yakin anak-anak Ibu sudah memiliki jawabannya melalui pemahaman konsep viskositas kita hari ini. Baiklah, terus penasaran, teruslah bertanya, dan jangan pernah lelah untuk mencari tahu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar fisika, karena fisika itu nyata, dekat, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu.